Herman menatapi kepergian Adam, kemudian langsung mengambil gunting di laci untuk memotong sprei yang ada berapa bagian yang basah bercampur noda merah yang seperti kelopak bunga mawar. Sisa pemotongan sprei langsung dibakar oleh Herman di tempat pembuangan sampah. Sedangkan Lala menyiapkan kuah panas mendidih di salah satu panci bakso berukuran besar. Melihat jam sudah jam 2 malam dan sesuai instruksi dari Dukun Joko, Herman menaruh kain basah beserta kain segitiga yang sudah disobek ke dalam panci bakso dan memaksanya di atas kompor selama sejam agar semua air bening di kain bisa terlepas dari kain tersebut. Jam menunjukkan jam 3 malam. Kompor dimatikan dan panci itu disimpan dengan hati-hati di salah satu gudang penyimpanan barang untuk menghindari kecurigaan para pembantu yang bekerja di pagi hari untuk bersih-bersih rumah dan memasak. Setelah semuanya beres, Herman dan Lala kembali ke kamar seperti tidak terjadi apapun, termasuk si anak yang mulai ketagihan dengan tubuh Narnia yang kini sudah berbaring di dalam sofa apartemen mewahnya, sembari meremas bagian yang mulai mengeras dengan jari jemarinya. Jam weker berbunyi nyaring berapa kali dengan suara yang memecahkan telinga, tapi Narnia tidak mampu membuka matanya dan beranjak dari tempat tidur. Rasa sakit dan letih merajai tubuhnya, terutama bagian bawah. Terasa lembab dan perih serta terasa berdenyut. Narnia tidak tahu apa yang terjadi padanya semalam. Yang Narnia tahu, ia melewati malam yang tidak biasa dan merasa sangat bahagia karena melakukan hubungan di dalam mimpi. Pandangan mata Narnia ke arah jam weker yang menunjukkan jam 7 pagi. Sejam lagi harus pergi ke sekolah, tapi sekujur tubuhnya merasa sakit sekaligus segar. Bahkan ia kembali berpikiran dengan fantasi liarnya kepada Adam. Fantasi yang semakin nakal untuk malam ini dan selanjutnya. Untuk hari ini Narnia merasakan kebahagiaan dalam mimpinya yang sungguh membahagiakan, yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun karena merupakan aib tersebut dalam hidupnya dan dalam fantasi liarnya terhadap Adam yang tidak bisa ia miliki untuk sekarang ini. Walau hanya mimpi, aku sungguh bahagia, gumam Narnia yang masih mengingat-ingat permainan fantasi liarnya yang sudah terjadi semalam. Teng, teng, teng. Bunyi alarm ponsel menyadarkan lamunan Narnia tentang Adam. Duh, bisa gawat nih jika dilanjutkan hayalannya. Bisa-bisa terlambat masuk sekolah, pekik Narnia yang histeris dan langsung menurunkan satu persatu kakinya. Tiba-tiba Narnia merasakan sangat perih pada bagian intinya. Sesekali Narnia menyentuhnya dengan ujung jari dan merasa perih yang luar biasa. Pandangan Narnia ke ujung jemarinya. Ia melihat kukunya sudah panjang. Mungkin karena kukunya yang panjang dan lupa dipotong, jadi sakit seperti ini pada ituku. Gumam Narnia yang segera mengambil pemotong kuku di dalam laci nakas. Kemudian memotong kukunya hari ini juga, biar kedepannya tidak menyebabkan rasa perih pada bagian itunya yang digunakan untuk bermain dengan area bawahnya. Berapa kali Narnia berfantasi liar dengan menggunakan sosok Adam, sosok pria yang tidak bisa ia dapatkan. Maka Narnia akan mainkan bagian itunya dengan liar untuk menuntaskan hasratnya, seolah-olah Adam yang melakukannya. Melihat semua kukunya sudah rapi, Narnia segera berdiri dan bergegas untuk mandi. Tapi sulit bagi Narnia merapatkan kedua kakinya untuk hari ini. Dengan sedikit merenggang, Narnia baru bisa berjalan ke dalam kamar mandi dengan tertatih. Tentu saja apa yang Narnia lakukan selalu disembunyikan dari keluarganya, kecuali satu teman bernama Resti yang mengetahuinya. Keran shower diputar. Narnia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian intinya. Ketika air pertama jatuh mengenai wilayah bawah, tempat ia merasakan kenikmatan malam bersama Adam di dalam mimpinya. Sakit, gumam Narnia pelan.
Dengan menahan rasa sakit, Narnia membersihkan intinya dengan lembut, kemudian membersihkan tubuhnya. Beberapa menit Narnia duduk di ujung ranjang sambil mengiringkan tubuhnya yang sungguh indah dan berisi. Tok, tok, tok. Narnia, kamu di dalam? Sahut Lala yang cemas saat Narnia tidak keluar untuk sarapan pagi seperti biasanya. Iya, bentar Bu, balas Narnia yang segera membetulkan posisi handuknya yang mengendur di tubuh. Narnia berjalan menahan sakit pada bagian itunya untuk memutar kunci pintu di dalam kamar. Lala terkejut, ia melihat wajah Narnia yang sedikit pucat dan kelelahan. Kamu sakit, Narnia? Tanya Lala berpura-pura cemas, padahal dalam hati ia tertawa bahagia. Tidak, hanya merasa lelah dan agak demam, balas Narnia jujur dengan apa yang dia rasakan hari ini. Selain bawahnya terasa masih perih dan sakit. Ya sudah, kamu istirahat saja. Ibu kasih tahu pihak sekolah untuk minta cuti untukmu, ujar Lala yang menyentuh kening Narnia dan mendorong Narnia masuk kembali ke kamar. Tapi Bu, Narnia menggantungkan kalimatnya. Karena beberapa hari ada ulangan semester, ia tidak mau ketinggalan pelajaran. Kesehatanmu lebih penting, sayang. Nanti ibu minta ketua OSIS untuk meminjamkan catatan untukmu. Mendengar kata-kata OSIS yang tak lain adalah Adam, Narnia langsung setuju. Kapan lagi ia berkomunikasi dengan Adam yang menjaga jarak dengan para wanita untuk tidak menyakiti perasaan kekasihnya. Setelah Lala pergi, Narnia segera memakai pakaian dan berbaring di atas ranjang. Tak lama kemudian Lala mengetuk pintu dan Narnia segera membuka pintu kamar. Ibu bawakan sarapan pagi dan obat. Jangan lupa dihabiskan dan minum obatnya, ucap Lala dengan nada perhatian yang masih dibuat-buat. Narnia yang tersentuh dengan kebaikan ibu tirinya langsung memakan sarapan pagi berupa bubur ayam dan meminum obatnya secara langsung di hadapan Lala. Senyum licik Lala terlibat di bibirnya. Karena obat ia serahkan ke Narnia merupakan obat khusus untuk menguras air bening di bagian itunya untuk resep terakhir kuah bakso yang akan Herman jual hari ini, yang mendadak mendapat orderan besar. Cepat tidur sana, ibu mau bantu Herman masak rempah bakso, perintah Lala yang mengambil nampan berisi piring dan gelas. Narnia menurut, ia menutupi pintunya antara dikunci atau tidak. Narnia segera berbaring di atas ranjang sambil berpikir, kenapa orang tua tirinya tidak mempekerjakan pembantu untuk memasak, padahal mereka bukan dari keluarga sedang maupun miskin, melainkan dari keluarga kaya raya yang menjual bakso di salah satu mall ternama. Apa karena takut resep masakan bocor keluar? Batin Narnia. Rasa ngantuk mulai menyerang secara perlahan-lahan. Tapi bisa jadi mengingat sekarang banyak persaingan bisnis makanan, Narnia menutup mata sesaat, memikirkan sosok Adam yang membuat jantungnya berdebar-debar kembali. Sosok yang selalu mengisi hati dan pikirannya selama hampir setahun sejak ia pindah ke kota dan tinggal bersama ibu sambungnya.